Halo para penikmat alur cerita film, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Siti ada nama Sembiring. Diawali dengan seorang gadis yang tengah dikejar-kejar seseorang, entah itu siapa saya juga tidak tahu sampai saat ini. Namun yang pasti seseorang itu mencoba ingin menangkap si Emma. Beberapa kali si Emma sempat terkena jebakan orang itu sehingga membuat kakinya pun terluka. Hingga pada akhirnya si Emma pun tertangkap dan langsung menulis namanya di batang pohon. Emma masih hidup. Dan inilah No One Lives. Tak seorang pun hidup. Enam bulan setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang bernama Siti ada nama dan pacarnya bernama Betty untuk pindah dari rumah lamanya ke rumah barunya. Karena perjalanan ke rumah baru mereka masih jauh, maka Siti ada nama ini pun memutuskan bermalam di sebuah motel karena kecapekan. Setelah menemukan motel terdekat, Siti ada nama pun menyimpang dan memberikan kartu kreditnya untuk membayar uang sewa kamar. Dan si pemilik motel cukup senang dan ramah karena Siti ada nama dan kekasihnya adalah orang pertama yang menginap di sana. Saat sudah ada di kamar, Siti ada nama dan kekasihnya melihat berita di TV tentang gadis diculik seseorang misterius atau si Emma. Dan itu cukup membuat mereka berdua untuk prihatin. Tak ingin rugi begitu saja karena telah membayar uang sewa kamar, maka Siti ada nama pun menyuruh kekasihnya untuk melepaskan handuknya. Setelah melepaskan handuknya, kita akan melihat bekas goresan luka di perut si Betty. Dan mereka pun langsung melakukan pengkokotan. Sedangkan di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pencuri yang sering melakukan aksinya dengan mengamati rumah orang kaya, menunggu mereka pergi lalu masuk ke rumah dan mengambil barang berharga. Namun kali ini mereka mengalami nasib apes di mana si pemilik rumah pulang lebih cepat dari dugaan mereka. Ini adalah Hawk, si ketua dari grup pencuri itu, di mana dia menyuruh anggotanya untuk tetap tenang dan membiarkan dia yang menanganinya. Tapi saat sang pemilik rumah akan menelpon, salah satu anak buah Hawk langsung menembaki mereka secara membabi buta karena takut dia akan menelpon polisi. Pria yang satu ini bernama Flynn, salah satu pria yang paling sembrono dan brutal di antara yang lainnya. Di mana tindakannya tersebut mendapat kecaman dari teman-temannya karena mereka merasa bahwa Flynn akan menimbulkan masalah baru untuk mereka semua. Kembali ke Siti ada nama yang telah check out, di mana si pemilik motel memberitahu tempat makan yang enak. Tiba di sana mereka pun langsung memesan makanan kesukaan masing-masing dan tak lama muncullah komplotan Hawk yang ingin beristirahat sebentar di warung itu. Hawk yang masih kesal kepada Flynn lagi-lagi dibuat jengkel ketika Flynn mengganggu Siti ada nama dan kekasihnya, di mana Siti ada nama hampir saja tersulut emosi. Hawk pun meminta maaf atas tindakan anak buahnya dan malu dengan sifat tidak dewasanya tersebut dan langsung pergi dari sana. Selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan secara tiba-tiba, ya, itu adalah perbuatan Flynn di mana dia bermaksud untuk menebus kesalahannya tadi siang dengan merampok mobil dan barang-barang berharga milik Siti ada nama, dan itu tidak cukup untuk Hawk memaafkannya. Flynn, another fuck up like today and I end you. Clear? Sementara itu tiada nama dan sang kekasih terlihat dalam keadaan terikat di kursi. di mana Flynn menyuruh rekannya yang berbadan besar ini untuk menjaga mereka berdua dan bermaksud untuk melepaskannya saat barang-barang berharga mereka selesai dijarah.
Dan walaupun mereka semua komplotan penjahat, mereka semua bukan orang-orang sadis yang tega membunuh korbannya tanpa alasan, terkecuali si Flynn ini sendiri. Si tiada nama pun mengejek si badan besar ini dengan mengatakan bahwa dia mirip sekali dengan kerbau, di mana si pria besar ini kesal dan meletakkan pisau tepat di depan leher si kekasih, dan dia mengancam akan membunuh kekasihnya si tiada nama. Namun apa yang terjadi, sang kekasih justru mengatakan bahwa dia sudah lelah setiap saat bersama si tiada nama, dan inilah satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari si tiada nama. Entah seperti apa hubungan mereka berdua, tapi sang kekasih nekat menggorok lehernya sendiri dan langsung membuat si pria besar terkejut. Kembali ke Flynn yang sedang memeriksa mobil si tiada nama, di mana dia menemukan sebuah kotak di dalam bagasinya yang ternyata itu adalah si Emma. Terkejut kan? Dan bisa disimpulkan bahwa yang menculik si Emma di awal tadi tidak lain adalah si tiada nama. Emma pun langsung dibawa ke dalam rumah dan langsung ditanyai kenapa dia bisa berada di sana. Dengan ketakutan, Emma pun meminta agar mereka menghubungi polisi, karena orang Flynn rampok adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Mereka pun menghubungi si pria besar, karena tak dijawab, dua anak buah Hawk pun langsung memeriksanya. Setibanya di lokasi, salah satu anak buah Hawk terjatuh karena menginjak genangan darah. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kekasih si tiada nama dan pria gendut sudah tewas. Untuk itu mereka berdua pun membawa jasad si pria besar untuk diperlihatkan kepada Hawk. Beralih kepada Emma, Hawk dan kawan-kawan, di mana mereka melihat berita kriminal tentang pembantaian 34 mahasiswa, di mana salah satunya adalah Emma yang diduga satu-satunya masih hidup, dan pihak keluarga menawarkan uang senilai $2 juta untuk siapapun yang menemukan Emma. Sehingga sekarang sudah jelas bahwa Flynn sudah membuat masalah kepada orang yang salah, karena tiada nama adalah seorang psikopat berbahaya. Tak lama kemudian dua anak buah Hawk tiba dengan membawa jasad pria gendut, di mana Hawk sangat emosi dengan kematiannya dan berambisi untuk menangkap tiada nama dan membalaskan dendam atas perbuatannya. Dan saat mereka meletakkan jasad pria gendut itu di gudang, kita akan melihat fakta yang sangat menggila sekali, karena si tiada nama telah sembunyi di dalam tubuh pria gendut itu dengan cara mengeluarkan semua isi bagian organ dalam pria gendut dan masuk untuk mengincar korban selanjutnya. Dengan tanpa busana, si tiada nama masuk ke kontainernya, di mana di situ banyak sekali senjata canggih psikopatnya. Sedangkan Hawk dan kawan-kawan terlihat melakukan persiapan untuk memburu tiada nama. Namun baru saja mereka keluar, Hawk langsung disambut tombak yang menembus tubuhnya. Dengan jebakannya sudah dipasangnya, mereka semua pun kewalahan melawannya dan terpaksa mereka masuk ke rumah. Tak lama ledakan pun terjadi, yang ternyata itu adalah kendaraan mereka. Ternyata si tiada nama melakukan rencana menjepit musuh supaya mereka tidak bisa kabur. Sementara itu kita akan diperlihatkan Hawk digantung dengan cara terbalik dan di bawahnya mesin penghancur jerami, yang mana dia menjelaskan maksud dan semua tujuan ini bukanlah berdasarkan balas dendam atas kematian kekasihnya, melainkan dia ingin paling unggul di dunia persikopatan, dan salah satu bukti usahanya tersebut adalah membantai 34 mahasiswa dengan bersamaan atau sekaligus, sehingga dia bisa menjadi psikopat paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Setelah sedikit perbincangan itu, Hawk pun digiling di mesin penghancur jerami itu. Kembali ke si Emma, di mana kita akan diperlihatkan flashback ke beberapa bulan yang lalu, yang mana alasannya tidak membunuh si Emma adalah dia ingin membentuk karakter si Emma agar bisa seperti dirinya dan akan menjadi pasangan psikopatnya. Karena tak ingin terus di sini, dua anak buah Hawk pun pergi ke gudang untuk mengambil jeep di sana, di mana mereka tidak menyadari bahwa tiada nama tidak akan pernah melepaskan mereka begitu saja. Dan benar saja, saat mobilnya tidak mau menyala, si pemuda pun memeriksa mesinnya dan tiba-tiba, ya, tiada nama pun menguru wajahnya pada mesin mobil jeep itu, di mana si gadis langsung melarikan diri dan tiada nama pun langsung mengejarnya dan melemparkan celurit dan berhasil tertancap di tubuh si gadis
Seksoi itu. Dengar teriakan si gadis, Flynn dan kawan-kawan pun langsung pergi menggunakan jeepnya, di mana mereka menemukan si pemuda masih hidup dan langsung membawanya pergi dari sana. Si gadis yang masih hidup pun harus tertabrak Flynn yang melaju kencang. Setelah meletakkan si pemuda tepat di depan rumah sakit, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhenti tepat di motel yang sebelumnya tiada nama singgahi. Di mana pemilik motel langsung menghubungi polisi karena kartu kredit Flynn pakai sama dengan kartu kredit si tiada nama. Tersisa 3 orang, ada Emma, Flynn, dan Tamara. Mereka bermaksud mengembalikan si Emma langsung ke rumahnya agar mereka mendapatkan uang imbalan sebesar $2 juta. Saat Tamara mandi, si tiada nama sudah ada di sana dan mencoba masuk melalui jendela toilet. Yang menarik adalah bagaimana mereka bisa diketahui tiada nama. Saat lagi mandi, Tamara pun langsung dicekik tiada nama hingga sekarat. Dan sementara itu, Flynn pun dikejutkan dengan kedatangan polisi yang dipanggil punya motel tadi. Dan Flynn pun harus menembak polisi itu agar rencananya mendapatkan uang $2 juta berjalan lancar. Dan saat mereka memeriksa Tamara, mereka pun dikejutkan tubuh bugilnya yang tersalib dengan keadaan sekarat. Saat Tamara terbangun secara tiba-tiba, Flynn pun tak sengaja menembaknya karena terkejut. Saat Flynn ingin pergi dari sana, si tiada nama pun langsung menabraknya hingga tak sadarkan diri. Dengan cepat si Emma lari dari sana dan tiada nama pun berhasil menghadangnya. Bukan ingin membunuh, si tiada nama bermaksud membujuk si Emma agar kembali padanya dan menjadi pasangan psikopatnya. Di mana tiada nama diam saja saat dirinya dipukuli Emma beberapa kali. Tak diduga, Flynn pun sadar. Dan saat menembak si Emma, si tiada nama pun mengorbankan dirinya dan berhasil tertembak si Flynn. Beruntung dia tidak apa-apa karena tiada nama menggunakan baju anti peluru. Terjadi pertarungan singkat di mana si tiada nama terdesak. Dan saat ingin ditembak si Flynn, beruntung si Emma langsung memukul Flynn menggunakan panci PUBG sehingga Flynn pun pingsan. Dan alasan si Emma menyelamatkannya karena si Emma lah yang ingin membunuhnya secara langsung. Mengetahui itu, tiada nama pun mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk Emma tepat di samping perutnya. Di mana kita akan melihat bekas luka sama yang dimiliki kekasih tiada nama tadi. Dan ternyata itu adalah bekas luka sayatan yang sengaja dibuat tiada nama untuk memasukkan alat pelacak ke dalam perutnya. Dan terkuaklah sudah di mana kekasih tiada nama tadi mengalami nasib yang sama dengan si Emma. Setelah mengambil alat pelacaknya, tiada nama pun tidak membunuh Emma. Justru melepaskannya sebagai rasa terima kasihnya atas pertolongannya tadi. Ditambah tiada nama menganggap Emma kuat dan pantas untuk melanjutkan hidupnya. Setelah meledakkan kepala Flynn, tiada nama juga membunuh si pemilik motel untuk menghilangkan saksi di sana. Karena si pemilik motel telah melihat kartu kredit si tiada nama. Singkat cerita, esok pun tiba. Kita akan diperlihatkan seorang dokter berjalan ke ruangan si pemuda di mana dia dirawat. Di mana si dokter ternyata adalah si tiada nama sedang menyamar menjadi dokter. Kemudian membisiki si pemuda dengan mengatakan, "No one lives," tak seorang pun hidup. Setelah membunuh si pemuda, tiada nama pun pergi. Saat berjalan keluar dari rumah sakit, dan kebetulan ambulans baru tiba dengan membawa si Emma. Di mana si tiada nama sempat-sempatnya menyentuh tangannya si Emma. Tamat, ending yang sangat mengpsikopatkan.